Seringkali, entah kita berdiri atau jatuh bergantung pada keputusan yang menentukan. Dan jutaan orang membuat keputusan yang salah pada saat yang genting. Bagaimana jika Daniel memutuskan untuk tetap hidup dalam doa, ketika diancam dengan kematian? Hukuman itu dilakukan. Tetapi apa hasilnya? Daniel telah mempraktikkan kehidupan doa sehari-hari itu dengan Tuhannya selama bertahun-tahun. Dia tidak takut mengubah kebiasaannya hanya karena beberapa rekan kerja yang cemburu sedang bersekongkol untuk menyingkirkannya. Mereka membuat dekret untuk menyembah raja saja. Karena kesetiaan Daniel kepada Allah, mereka tahu bahwa itu akan menjadi kontras antara keduanya. Waktunya bersama Allah begitu berharga baginya. Sehingga dia merasa dia akan kehilangan lebih dari kehidupan duniawinya jika dia berkompromi. Itu seharusnya menjadi cara waktu kita dengan Tuhan juga. Bagaimana jika Sadrah dan Mesakh dan Abednego telah berkompromi di dataran Dura dan mematuhi perintah pemujaan raja? Ya, mereka dilemparkan ke dalam tungku yang berapi-api, tetapi apa hasilnya? Ini adalah contoh yang sangat baik untuk kita ikuti, karena kita akan menghadapi pertanyaan yang sama. Orang-orang ini tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan hidup mereka demi kasih dan kesetiaan mereka kepada Tuhan yang di surga. Bahkan di Babel, di mana tampaknya tidak ada pilihan selain berkompromi. Kita harus ingat bahwa setan tidak dapat memaksa kita untuk melakukan kesalahan. Dia mungkin membuatnya tampak seperti tidak ada pilihan. Tetapi selalu ada cara untuk melarikan diri. Karena firman Allah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan berikut adalah pernyataan dari Kemenangan Akhir, halaman 510. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh setan tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan setan harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani. Dalam peperangan melawan dosa dan setan. Jadi Anda bisa memperkirakan tekanan akan meningkat. Tetapi jika Anda bertahan sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang menunggu Anda. Jadi Daniel menghadapi ujian kesehatan, sebelum ujian ibadahnya. Sadrah, Mesakh dan Abednego menghadapi ujian kesehatan mereka dengan Daniel. Sebelum menghadapi ujian penyembahan mereka. Seluruh dunia berada dalam krisis kesehatan. Mungkinkah vaksin itu merupakan ujian yang disadari seperti yang dihadapi oleh orang-orang terkemuka pada zaman mereka dalam ujian kesehatan mereka? Ini memiliki kesamaan, tetapi tidak separah itu. Sekarang, dua pengikut Yesus akan diuji. Saya berpendapat bahwa kita akan mengalami ujian kesehatan sekarang. Bukan di masa yang akan datang. Tetapi hal ini juga berarti bahwa ujian undang-undang hari Minggu akan segera datang. Mungkin akan segera terjadi. Pilihan Anda sekarang akan mempersiapkan Anda untuk pilihan yang Anda buat saat nanti. Saya biasanya mengatakan bahwa vaksin itu bukan tanda binatang dan memang bukan. Tetapi ada ujian kesehatan yang signifikan. Yang datang sebelum ujian ibadah. Mungkinkah kita berada pada masa itu?